Bismillahirrahmanirrahim. Campur 1 saset santan instan kemasan kecil 65 ml dengan perasan jus daun pandan. Jadi nanti hasil akhirnya itu 200 ml. Aduk kedua bahan sampai rata. Untuk air daun pandannya, tadi saya memblender 8 lembar daun pandan yang saya potong-potong. Kemudian saya tambahkan air sebanyak kurang lebih 135 ml. Dalam wadah, masukkan 1 gelas belimbing gula pasir setara dengan 200 gram. Gelas yang saya pakai volume 200 ml. 4 butir telur. Pastikan telurnya masih fresh agar hasilnya itu tidak gagal. Tandanya, putih telurnya masih kental dan warna kuning telurnya juga masih terlihat fresh. 1/4 sendok teh garam. Opsional, kemudian mixer adonan menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya mengembang putih kental dan berjejak. Karena ini tidak memakai bahan pengembang sama sekali, jadi memixernya akan lebih lama. Jika memakai pengembang kurang lebih 8 menit, ini di mixer sampai kurang lebih 12-15 menit. Tentunya disesuaikan juga dengan kecepatan mixer masing-masing. Adonan akan cepat mengembang jika yang dipakai itu telurnya benar-benar fresh. Ini ya punya saya, setelah saya mixer selama kurang lebih 12 menit, adonan sudah terlihat berubah warna lebih putih, mengental, dan lihat putaran jejaknya sudah terlihat jelas. Seperti ini ya hasil adonannya. Dengan cara diayak, tambahkan 2 gelas belimbing tepung terigu. Saya pakai protein sedang. Tepung saya masukkan bertahap 2 kali agar nanti adonannya itu tidak ambles dan adonan mudah tercampur rata. Tepung lebih baik diayak karena kadang ada yang menggumpal. Aduk-aduk sebentar agar nanti tepungnya tidak berhamburan saat di mixer. Kemudian mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah sampai tepung tercampur rata saja dengan adonannya. Mixer hanya beberapa detik saja agar adonan tidak rawan ambles. 2 gelas tepung terigu ini setara dengan 200 gram. Mixer lagi dengan kecepatan yang terendah sampai tepung tercampur rata saja dengan adonannya. Tambahkan campuran santannya tadi. Saya masukkan bertahap juga 2 kali agar mudah tercampur rata. Mixer dengan kecepatan yang paling rendah juga. Agar tidak terjadi kegagalan, selain memakai telur yang fresh saat memixer telur dan gula, pastikan wadah dan ujung mixernya tidak ada kandungan lemak dan airnya. Aduk balik adonannya untuk memastikan jika adonan sudah benar-benar tercampur dengan rata. Masukkan adonan ke dalam loyang. Loyang saya pakai diameter 20 cm, tinggi 7 cm. Loyang sebelumnya sudah saya olesi karlo KW yang terbuat dari campuran tepung terigu, minyak goreng, margarin dengan takaran 1:1. Hentakkan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya. Oven sebelumnya sudah saya panaskan terlebih dahulu selama kurang lebih 10 menit. Panggang adonan dengan suhu 170 api bawah selama kurang lebih 50 menit. Untuk lama pemanggangan tentunya disesuaikan dengan karakter oven masing-masing. Setelah kurang lebih 50 menit saya panggang, alhamdulillah hasilnya sudah terlihat mengembang meskipun tanpa pengembang. Baunya juga harum pandan. Tes dengan tusuk lidi, jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolu sudah matang. Panas-panas saya olesi dengan margarin, boleh juga diolesi dengan butter ya.
Ini nanti akan menghasilkan bolu yang lebih enak dan juga lebih lembab. Opsional. Semakin menginap, nanti bolu bagian atasnya itu akan lumer, tapi dalamnya tetap halus dan lembut. Segera balik bolu dan keluarkan dari loyangnya. Loyangnya sampai digoyang-goyang perlahan ya, agar nanti mudah dikeluarkan bolunya. Potong-potong bolu sesuai selera. Untuk keterangan resepnya nanti saya sertakan di description box-nya berada di bawah judul. Masya Allah, hasilnya sudah terlihat super lembut ya. Pori-porinya terlihat padat dan super halus. Bismillahirrahmanirrahim. Selembut sutra. Alhamdulillah, rasanya benar-benar super enak, super moist, tidak seret sama sekali.